Assalamualaikum. Selamat datang di channel Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu teknik sipil. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan berkaitan materi Matematika 2 dengan materi persamaan diferensial dengan transformasi Laplace. Mari kita mulai. Transformasi Laplace. Transformasi Laplace atau alih ragam Laplace adalah suatu teknik untuk menyederhanakan permasalahan dalam suatu sistem yang mengandung masukan dan keluaran dengan melakukan transformasi dari suatu domain pengamatan ke domain pengamatan yang lain. Transformasi Laplace ini juga merupakan salah satu jenis transformasi integral yang menyelesaikan berbagai persamaan diferensial biasa linier. Tetapi pada persamaan diferensial biasa linier dengan koefisien variabel, transformasi Laplace hanya dapat menyelesaikan beberapa persamaan diferensial tertentu. Transformasi Laplace menjadi sebuah transformasi integral yang baru, sehingga dapat menyelesaikan persamaan diferensial yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan dengan transformasi Laplace. Persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat turunan-turunan dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Suatu sistem persamaan diferensial adalah kumpulan dari persamaan diferensial. Berdasarkan kelinearannya, sistem persamaan diferensial terbagi atas sistem persamaan diferensial linear dan sistem persamaan diferensial non-linear. Jadi, apa sih hubungan persamaan diferensial dengan transformasi Laplace? Jadi, transformasi Laplace menjadi sebuah transformasi integral yang baru, sehingga dapat menyelesaikan persamaan diferensial yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan dengan transformasi Laplace. Penyelesaian persamaan diferensial biasa linear dengan metode transformasi Laplace modifikasi dilakukan dengan cara mentransformasikan persamaan diferensial menjadi sebuah fungsi dalam variabel transformasi. Fungsi tersebut kemudian ditransformasikan dengan inverse transformasi Laplace modifikasi agar diperoleh penyelesaian dari persamaan diferensial yang diberikan. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan berkaitan langkah mentransformasikan. Jadi bagaimana kita dari persamaan diferensial itu mentransformasikan Laplace gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah persamaan diferensial yang berada dalam kawasan waktu atau disimbolkan dengan T ditransformasikan ke kawasan frekuensi atau S dengan transformasi Laplace. Untuk mempermudah proses transformasi dapat digunakan tabel transformasi Laplace. Langkah yang kedua untuk mentransformasikan Laplace dari persamaan diferensial adalah persamaan yang diperoleh dalam kawasan S tersebut. Yang kedua, persamaan yang diperoleh dalam kawasan S tersebut adalah persamaan aljabar dari variabel S yang merupakan operator Laplace. Langkah yang ketiga adalah penyelesaian yang diperoleh kemudian ditransformasi balikkan ke dalam kawasan waktu. Dan langkah mentransformasikan yang terakhir adalah hasil transformasi balik ini menghasilkan penyelesaian persamaan dalam kawasan waktu. Prinsip dasar. L Ft menjadi Fs menjadi Ft. Fungsi T yang diubah ke fungsi S akan selalu dikembalikan ke bentuk awal fungsi T menggunakan inverse transformasi Laplace. Nanti untuk inverse transformasi Laplace akan saya jelaskan di bagian akhir. Transformasi Laplace. Secara umum, transformasi Laplace digunakan mentransformasikan sinyal atau sistem dari kawasan waktu ke kawasan S, yang selanjutnya akan dikembalikan ke kawasan waktu dengan menggunakan inverse transformasi Laplace. Berikut adalah rumus dasar transformasi Laplace. Jadi, rumus dasar dari transformasi Laplace adalah L Ft sama dengan Fs sama dengan integral dengan batas atas tidak terhingga dan batas bawah 0, Ft E pangkat min St dt.
Lalu ini tabel transformasi Laplace untuk memudahkan eh, eh, persamaan diferensial tadi yang dijelaskan dari langkah mentransformasikan tadi. Jadi ini tabel untuk memudahkan dalam pengerjaan. Jadi nomor satu itu Ft impuls satuan atau dou T jika di dalam F besar S itu adalah satu. Yang kedua, unit step U, T, jika di dalam F besar S sama dengan satu per S. Lalu yang ketiga, T sama dengan satu per S kuadrat. Yang keempat, dalam F satuan T atau waktu, yaitu Tn, di mana N 1, 2, 3 itu bisa ditransformasikan dengan rumus N per S pangkat N ditambah satu. Yang kelima, E pangkat min AT bisa dirumuskan menjadi satu per A ditambah S. Yang selanjutnya ada T, E pangkat min AT bisa dirumuskan menjadi satu per dalam kurung S ditambah A kuadrat. Selanjutnya, Tn, T pangkat N dikali E pangkat min AT dapat dirumuskan menjadi N per dalam kurung S tambah A pangkat N tambah satu. Selanjutnya ada sin WT menjadi dapat dirumuskan menjadi W per S kuadrat ditambah W kuadrat. Yang terakhir ada cos WT dapat dirumuskan menjadi S per S kuadrat ditambah W kuadrat. Yang selanjutnya ada sifat-sifat transformasi Laplace. Yang pertama ada kombinasi linier, yang kedua sifat translasi atau pergeseran pertama, yang ketiga ada sifat translasi atau pergeseran kedua, yang keempat ada sifat pengubahan skala, yang kelima transformasi Laplace dari turunan-turunan, yang keenam ada transformasi Laplace dari integral-integral, yang ketujuh ada perkalian dengan T, dan yang terakhir ada sifat pembagian oleh T. Yang pertama ada sifat kombinasi linier. Jika F1T dan F2T adalah dua fungsi waktu yang berbeda, maka LF1T ditambah F2T menghasilkan integral dengan batas atas tak terhingga dan batas bawah 0, F1T ditambah F2T, E dikali E dipangkatkan min ST dt. Lalu menghasilkan lagi jika dioperasikan menjadi integral dengan batas atas tidak terhingga dan batas bawah 0, F1TE pangkat min ST dt ditambah integral dengan batas atas tidak terhingga dan batas bawah 0, F2TE pangkat min ST dt menghasilkan L F1T ditambah L F2T. Yang selanjutnya ada sifat pergeseran pertama. Jika L Ft sama dengan Fs, maka L dalam kurung E pangkat 2T, Ft sama dengan F dalam kurung S min A. Pembuktiannya yaitu karena LFT sama dengan integral dengan batas atas tidak terhingga dan batas bawah 0, E pangkat min ST, Ft dt menghasilkan Fs, maka L dalam kurung E pangkat AT, Ft menghasilkan integral dengan batas atas tidak terhingga dan batas bawah 0. E pangkat min ST, E pangkat AT, FT dt, sehingga dari operasi ini menghasilkan F dalam kurung S min A. Yang ketiga ada sifat pergeseran kedua. Jika L, FT sama dengan Fs dan GT, dengan FT min A untuk T lebih besar dari A, itu adalah 0, dan untuk T dikurangi A. Maka LFT sama dengan E pangkat min AS, Fs, dengan bukti L dt sama dengan integral dengan batas atas tidak terhingga dan batas bawah 0, E pangkat min ST GT dt menghasilkan sama dengan integral dengan batas atas A dan batas bawah O 0, E pangkat min ST GT dt ditambah integral dengan batas atas tidak terhingga dan batas bawah A dikali E pangkat min ST GT dt, sehingga dari operasi ini menghasilkan integral dengan batas atas tidak terhingga dengan batas bawah A, E pangkat min ST F dalam kurung T min A dt. Dengan permisalan, misal U sama dengan T min A, maka T sama dengan U ditambah A dan DU sama dengan DT. Sehingga jadi dimasukkan ke sini bahwa T diganti menjadi U tambah A dan U menjadi T min A. Lalu dioperasikan seperti ini dengan
permisalan-permisalan yang telah ditentukan menghasilkan E pangkat min AS Fs. Selanjutnya ada sifat pengubah skala. Jika LFT sama dengan Fs, maka LFAT sama dengan 1/A. F dalam kurung S per A. Buktinya yaitu karena LFT sama dengan integral dengan batas atas tak terhingga dan batas bawah 0, E pangkat min ST FT dt, maka LFAT sama dengan integral dengan batas atas tidak terhingga 0 dan batas bawah 0 dikali E pangkat min ST FAT dt. Sehingga misal U sama dengan AT, maka DU sama dengan ADT. Sehingga DT sama dengan DU per A. Jadi ketika dilihat dari definisi LFAT menghasilkan integral dengan batas atas tak terhingga dan batas bawah 0 dikali E pangkat min ST FAT dt, sehingga dari operasi tersebut menghasilkan 1/A F dikali S per A. Transformasi Laplace dari turunan. Jika LFT sama dengan Fs, maka LF aksen T sama dengan SFS min F0. Karena LFT sama dengan integral dengan batas atas tak terhingga dan batas bawah 0 dikali E di pangkat min ST FT dt sama dengan Fs, maka LF aksen T sama dengan integral dengan batas atas tak terhingga dan batas bawah 0 E pangkat min ST F aksen T dt sama dengan integral tak terhingga batas atasnya dan batas bawahnya 0 dikali E min ST dft menghasilkan SFS min F0. Jadi eh, dari rumus-rumus ini tuh membuktikan gitu kalau misalnya apakah benar bahwa rumus ini akan menghasilkan ini gitu. Jadi di sini saya jabarkan pembuktiannya gitu. Jika LFT sama dengan SFS min F0, jadi kan ini terbukti benar gitu ya, maka LF aksennya dua kali, jadi turunan kedua gitu ya, T sama dengan S kuadrat Fs min SF0 min F aksen S. Selanjutnya ada transformasi Laplace dari integral. Jika LFT sama dengan Fs, maka L dalam tanda kurung integral dengan batas atas T dan batas bawah 0 FUDU menghasilkan Fs per S. Jadi kita buktikan lagi ya. Jadi buktinya misal GT sama dengan integral dengan batas atas T dan batas bawah 0 FUDU, maka G aksen T sama dengan FT dan G0 sama dengan 0 dengan mentransformasikan Laplace pada kedua pihak sehingga diperoleh dengan Laplace dari keduanya yaitu LG aksen T sama dengan LFT, SLGT min G0 sama dengan Fs, SLGT sama dengan Fs, L buka kurung G buka kurung T menghasilkan Fs per S. Jadi diperoleh ini ya teman-teman, ini menghasilkan ini. Jadi itu benar. Karena di pembuktian ini sudah dibuktikan bahwa hal tersebut adalah benar. Yang ketujuh yaitu perkalian dengan T pangkat N. Jika LFT sama dengan Fs, maka L dalam kurung T pangkat N FT sama dengan min pangkat N, D pangkat N per DS pangkat N, Fs sama dengan min 1 F pangkat NS. Sehingga dengan bukti, kita akan membuktikan ini ya, karena Fs sama dengan integral dengan batas atas tak terhingga dan batas bawah 0 dikali E pangkat min STFT dt, maka menurut aturan Leibniz, untuk menurunkan di bawah ada integral, diperoleh df per ds sama dengan f aksen s sama dengan d per ds dalam kurung integral dengan batas atas tak terhingga dan batas bawah 0 dikali e min st dengan pangkat min st ft dt. Sehingga dari operasi ini menghasilkan min L dalam kurung tf buka kurung t. Jadi L dalam buka kurung tf buka kurung t sama dengan min df per ds sama dengan min f aksen s. Jadi benar ya teman-teman, dari sifat ini memperoleh ini itu jika dibuktikan adalah benar. Selanjutnya ada sifat pembagian oleh T. Jika LFT sama dengan Fs, maka L buka kurung Ft per T menghasilkan integral dengan batas atas tak terhingga dan batas bawah 0, FUDU. Buktinya yaitu misal GT sama dengan Ft per T, maka Ft sama dengan TG buka kurung T. Dengan menggunakan definisi transformasi Laplace untuk kedua bagian, maka diperoleh bentuk LFT sama dengan LTG buka kurung T atau Fs sama dengan min D per ds L buka kurung G buka kurung T atau Fs sama dengan min dg per ds. Selanjutnya dengan mengintegralkan diperoleh integral Fs sama dengan integral min dg per ds. Gs sama dengan min integral S batas atasnya dan batas bawahnya tak terhingga Fu du menghasilkan integral batas atas tak terhingga dan batas bawah S
FUDU. Jadi benar ya teman-teman bahwa ini akan menghasilkan ini. Jadi dari bukti ini menghasilkan ini jika dioperasikan dari rumusan ini. Inverse transformasi Laplace. Inverse Laplace adalah kebalikan dari transformasi Laplace, yaitu transformasi Fs menjadi Ft, sehingga fungsi t yang telah ditransformasikan ke fungsi s akan kembali lagi menjadi t. Jadi ini yang saya bilang di awal tadi, bahwa saya akan menjelaskan berkaitan inverse transformasi Laplace. Prinsip dasar. Ft, prinsip dasar dari inverse ya teman-teman. Ft sama dengan L pangkat min 1. Jadi kan inverse itu khasnya adalah pangkat min 1. Itu adalah inverse. Dalam kurung Fs. Pernyataan inverse Laplace dinyatakan dengan simbol Laplace, ini L adalah Laplace, pangkat min 1. Oke, dapat disimpulkan bahwa transformasi Laplace adalah suatu metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear. Dengan menggunakan transformasi Laplace, dapat diubah beberapa fungsi umum seperti fungsi sinusoida teredam, dan fungsi eksponensial menjadi fungsi-fungsi aljabar variabel kompleks S. Bila persamaan aljabar dalam S dipecahkan, maka penyelesaian dari persamaan diferensial atau transformasi Laplace balik dari variabel tidak bebas dapat diperoleh dengan menggunakan tabel transformasi Laplace yang telah saya jelaskan di awal tadi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, saya kira gitu. Sampai ketemu di video berikutnya.